bersungguh-sungguhlah untuk berproses, berprogres, dan berikhtiar karena sukses adalah untuk orang yang suka proses, bukan suka protes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya senang sekali ya karena dipercaya oleh para pengundang Anda, One Vision, dan juga upline mentor Anda untuk mengisi sesi closing yang sangat penting di Sabtu sore ini. Perkenalkan, nama saya Dimas Ari Mukti. Ya, saya dulu sempat berlatar belakang menjadi cleaning service di restoran pizza cepat saji. Dan Bapak Ibu sekalian, saya juga mengingatkan, menghimbau kepada Anda semua dimanapun berada ya, untuk sama-sama mendukung anjuran pemerintah dalam rangka memutus penyebaran COVID-19 dengan sama-sama menerapkan AKB atau singkatan dari adaptasi kebiasaan baru ya, mohon maaf. Dengan sering-sering mencuci tangan, Bapak Ibu, kemudian juga menggunakan masker dan menjaga jarak, menghindari kerumunan. Nah, Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali lagi kepada One Vision, terima kasih kepada Anda semua yang sudah bergabung dan masih bergabung sampai sekarang. Ya, ini adalah sesi terakhir, mudah-mudahan kita sama-sama belajar dari sesi ini ya. Saya dari Bandung ya, di rumah, dan alhamdulillah tetap bisa menjalankan bisnis ini. Itulah salah satu poin yang sangat-sangat menarik ya. Tadi udah disampaikan juga oleh Bu Nila, oleh Pak Mizan, oleh Pak Ulung ya. Peluangnya sudah dipaparkan dengan sangat menarik, dan di tengah pandemi seperti ini juga kita masih bisa mengembangkan bisnis. Dan saya dengar dari kawan-kawan, dari teman-teman, bisnisnya malah cenderung mengalami kenaikan gitu ya. Jadi Masya Allah gitu, luar biasa sekali. Nah, bicara sedikit tentang latar belakang, dulu saya adalah anak yang biasa saja gitu ya, tidak terkenal di sekolahan karena tidak yang paling pintar, tidak juga yang paling bandel begitu ya. Kemudian sempat mencicipi bangku kuliah juga waktu itu di Widyatama Bandung, walaupun tidak lama, karena waktu itu qadarullah bapak saya di PHK ya, pemutusan hubungan kerja gitu. Jadi kalau misalkan lihat COVID seperti ini, banyak banget yang di PHK. Kita sama-sama doakan juga saudara kita, mudah-mudahan masalah terberatnya saat ini menjadi hadiah yang terbaik gitu ya. Dulu juga saya nggak bisa langsung terima ketika bapak di PHK karena ekonomi langsung terjun bebas. Saya harus berhenti kuliah, dan sempat ketika itu saya nggak bisa uh, bayar air ya, bayar PDAM. Jadi kita bak mandi itu diisi dengan air jerigenan yang lewat di depan rumah. Kemudian kita juga sempat di titik terendah nggak bisa bayar listrik gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan listrik kita diputus, dicabut, jadi gelap begitu ya kalau malam gitu. Orang lain menyangka kita mungkin keluar kota, sedangkan sebetulnya yang terjadi adalah kita ada di dalam rumah tersebut gitu ya. Dan di 2010 titik terendahnya adalah saya bekerja waktu itu menjadi cleaning service ya. Gaji lebih kurang 50 ribuan sehari gitu ya. Kalau misalkan makan ayam yang kakek-kakek itu, walaupun belinya paket hemat 30 ribu, 35 ribu, ya hitungannya tetap gak hemat gitu ya. Karena separuh gaji habis dalam satu hari begitu ya. Nah, kemudian juga saya sempat sering sakit-sakitan pada saat itu. Akhirnya saya memutuskan untuk resign, dan saya juga memutuskan untuk membangun bisnis sendiri gitu ya. Jadi sebetulnya dari 2009 saya sempat bisnis, 2010 saya bekerja menjadi cleaning service, dan 2011 saya bisnis lagi ya. Dan ini ada beberapa momen yang sempat saya abadikan. Nah, jadi banyak bisnis yang saya coba, Bapak Ibu. Salah satunya adalah jualan manset olahraga. Walaupun saya udah nggak kuliah di kampus saya pada saat itu di Widyatama Bandung, tapi kalau saya jualan, seringnya ke Widyatama Bandung ya, nawarin ke teman-teman yang masih kuliah, yang jajannya pada tebal-tebal begitu ya. Nah, kemudian saya juga sempat ya beberapa kali ke pameran-pameran gitu untuk menjajakan
dagangan-dagangan saya seperti itu. Nah, kemudian di 2012 saya juga mencoba peruntungan kembali dengan membuka usaha rumah makan. Ya, waktu itu saya namakan Babakaran. Alhamdulillah cukup rame ya, tapi tidak dengan sukses finansialnya gitu ya, karena 1 tahun waktu itu pembukuan, keuntungan saya cuma 400.000 dan itu pun harus saya bagi dua dengan dosen saya. Jadi ternyata sukses itu tidak semudah itu, Ferguson ya gitu. Jadi 2009 saya berusaha, 2010, 2011, 2012 sampai 2013 saya belum mendapatkan apa yang saya inginkan gitu. Tapi waktu itu saya tertarik dengan quote-nya Dahlan Iskan ya. Beliau bilang setiap orang punya jatah gagal, habiskanlah jatah gagalmu ketika masih muda. Nah, di situ saya memutuskan untuk mencoba sekali lagi gitu ya. Dan alhamdulillah saya ketemu dengan bisnis ini, dan bisnis ini berbeda sekali ya, karena ada mentor ya, sistemnya udah ada, kita tinggal jalanin, caranya diajarin. Dan alhamdulillah Bapak Ibu ya, dalam 1 tahun seperti yang Bapak Ibu saksikan tadi, teman-teman saksikan tadi di video profile ya, alhamdulillah saya bisa mendapatkan reward demi reward di bisnis ini. Kemudian juga di satu waktu saya bisa sedikit menyenangkan ibu ya, dengan mengajak beliau jalan-jalan gitu ke tempat yang mungkin sederhana ya, tapi saya bilang, "Mah, pokoknya hari ini Dimas buat mama, apa yang mau mama beli silahkan beli," gitu. Dan saya melihat senyumnya senang sekali gitu. Nah, senyum ini yang udah lama hilang Bapak Ibu, karena dulu ketika kita utang pada macet karena ekonomi keluarga lagi nyungsep, itu mama walaupun tabah gitu ya, tapi sering sekali saya melihat beliau bersedih gitu ya, apalagi kalau misalkan lagi ditagih sama debt collector. Dan kadang-kadang juga mereka-mereka yang menagih itu mengintimidasinya nggak kira-kira gitu ya. Artinya senyum ini adalah salah satu alasan terbesar karena Allah tentunya kenapa saya mau gitu ya serius menjalankan bisnis ini. Dan alhamdulillah atas izin Allah ya, saya mulai bisa sedikit demi sedikit mewujudkan impian saya satu demi satu, impian keluarga, juga impian orang tua ya. Di sini saya melihat senyum yang luar biasa dari ibu saya. Tentunya juga Bapak Ibu ada orang-orang terkasih ya. Mungkin ini adalah jalan dari Allah ya, untuk mewujudkan impian satu demi satu yang Bapak Ibu inginkan ya, untuk dipersembahkan kepada keluarga dan orang tua tercinta. Amin ya. Juga dulu ibu sama bapak itu sangat-sangat ingin ke Tanah Suci ya, karena ada saudara kami yang tiap tahun ke sana, tapi ibu belum waktu itu. Mereka menunggu 50 tahun lebih, dan alhamdulillah lewat bisnis ini juga kami bisa wujudkan itu. Dan wah, Masya Allah Bapak Ibu, ketika kita mewujudkannya, saya melihat mereka menangis haru, menangis bahagia. Kemudian setelah pulang dari sana juga baru aja pulang udah kangen lagi gitu ya. Nah, buat Bapak Ibu yang ingin memberangkatkan orang tuanya ke Tanah Suci atau ingin berangkat ke Tanah Suci, mudah-mudahan juga COVID ini segera berakhir, pandemi ini segera berakhir, dan Bapak Ibu juga ada rezeki ke sana lewat perantaraan bisnis ini. Amin. Ya. Dan kemudian kalau bicara luar negeri ya, alhamdulillah lebih kurang sudah 13 negara Bapak Ibu. Singapura, Malaysia, Cina, Rusia, Vietnam, Prancis, Monaco, Spanyol, India, Australia, Korea, Turki, dan Arab Saudi ya, atau di 3 benua, Asia, Eropa, dan Australia begitu. Jadi dulu secara uang kami kekurangan, nah sekarang secara income alhamdulillah sangat-sangat baik. Dan yang menarik adalah itu semua merupakan aset ya, yang mana kita juga bisa memilih kapan kita mau kerja, kapan kita mau meluangkan waktu kita untuk quality time bersama keluarga tercinta. Menurut saya itu adalah satu hal yang sangat-sangat mahal. Sekarang saya tinggal di kota Bandung ya. Ini juga rumah hasil dari bisnis ini. Dulu saya benar-benar dari nggak punya apa-apa, jadi punya motor, punya mobil ya, punya mobil keluarga, membeli mobil terbaik. Waktu itu BMW seri 3, kemudian juga punya rumah mungkin sekarang nilainya lebih kurang di 1,1 atau 1,2 miliar tanpa pinjaman bank, Bapak Ibu, ya, tanpa KPR. Itu hasil dari bisnis ini, gitu ya. Jadi kenapa kita sedikit singgung, sedikit kupas tentang hasil, karena kita ingin sampaikan
gambaran kepada Bapak Ibu ketika kita menjalankan bisnis ini dengan serius, apa-apa saja yang bisa kita wujudkan. Nah, terakhir dari saya Bapak Ibu, semua ini berawal dari keputusan kecil, yaitu keputusan untuk bergabung dan keputusan untuk memulai. Ya, setelah itu bersungguh-sungguhlah untuk berproses, berprogres, dan berikhtiar karena sukses adalah untuk orang yang suka proses, bukan suka protes, gitu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu hanya ingin suksesnya doang, anak kecil pun ingin, ya. Bahkan kucing pun ditanya, mau sukses nggak? Kucing itu pasti akan bilang, miau. Kucing pun bilangnya, mau gitu ya. Nah, tapi ketika Bapak Ibu mau berproses, mau berprogres, insya Allah Bapak Ibu adalah orang-orang sukses berikutnya. Amin. Ya. Nah, terakhir ya, paling tidak ada 5 alasan kenapa Bapak Ibu perlu mengambil keputusan untuk bergabung dengan para pengundang Anda, para orang-orang yang membagikan link ini. Yang pertama, bisnis ini bisa dimulai dengan modal yang sangat kecil. Ya, kemudian yang kedua, sistemnya sudah teruji dan caranya juga nanti akan diajarkan. Ya, jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, misalkan kemarin-kemarin belum punya pengalaman, nah Bapak Ibu bisa cari pengalamannya di sini, sampai puas, sampai salto-salto silahkan gitu ya, karena caranya akan diajarkan dan sistemnya juga sudah sangat teruji. Kemudian yang ketiga, sistem mentoring dan pendampingan yang ini menurut saya sangat mahal dan sulit dicari di luaran sana Bapak Ibu. Ya, jadi menurut saya segera berterima kasih setelah acara ini ke orang-orang yang mengundang Anda, ya, ke yang membagikan link ini Bapak Ibu, karena beliau-beliau adalah orang yang peduli dengan masa depan Anda, ya, dan bekerja samalah dengan mereka karena mereka insya Allah akan mementori Anda ya dari awal sampai sukses insya Allah. Kemudian yang keempat, cocok dijalankan saat pandemi. Ketika bisnis di luar sana bertumbangan, berguguran, nah bisnis ini malah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Jadi cenderungnya tuh malah naik. Memang ada yang turun, ada yang naik, tapi cenderungnya naik. Anda bisa belajar sekali lagi ke para pengguna Anda. Dan yang kelima, menawarkan sukses di 5 aspek. Finansial tentu saja, ya tadi Pak Mizan, Pak Ulung, Ibu Nila adalah orang-orang yang sudah membuktikan, dan banyak distributor-distributor yang lain yang juga sudah membuktikan mereka bisa memperbaiki finansial atau ekonomi, baik personal dirinya, keluarga kecilnya, maupun orang tua dan keluarga besarnya. Gitu ya. Kemudian dari kesehatan, karena produknya juga memang kesehatan, Anda bisa menggunakan sebagian dan juga menjual sebagian lainnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah spiritual. Saya juga diajarkan untuk lebih dekat kepada Tuhan dan pencipta saya. Kemudian juga yang keempat adalah family, jelas karena kita bangun aset, nantinya kita akan punya waktu yang begitu berkualitas untuk keluarga kita. Tidak hanya kita punya uangnya, tetapi juga kita punya waktunya untuk menikmati dan berbagi ke orang-orang yang kita sayang. Dan yang terakhir adalah sosial. Gimana caranya kita berbagi ke lingkungan sekitar, berbagi ke masyarakat, dan berbagi kepada orang banyak. Karena sukses bukan mendapatkan sebanyak-banyaknya, tapi sukses adalah tentang bagaimana kita membagikan sebanyak-banyaknya. Selamat mengambil keputusan, semoga sukses untuk kita semua. Semoga Tuhan merahmati kita. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Andri.